Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Teman-teman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kembali lagi kepada pembahasan kita yaitu dari pembahasan buku Adabku Keseharianku, ya, masih pada poin tawassul. Pada hari ini kita membahas tentang poin tawassul part yang kedua. Di mana part yang pertama kemarin kita telah membahas bahwa ada tawasul yang diperbolehkan. Nah, sekarang kita akan membahas ya, tawasul yang tidak diperbolehkan oleh syariat Islam. Ya. Apa itu yang tidak diperbolehkan? Ada dua. Yang pertama itu tawasul syirik. Nah, tawasul syirik ini teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Tawasul atau perantara yang dapat menyebabkan kita itu berbuat kesyirikan atau dapat menyebabkan kita itu menyembah atau bergantung atau berharap kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang digambar ini kita lihat bahwasannya itu ada seorang ya, banyak orang itu sujud ya kepada kuburan. Mereka itu kita meyakini mereka itu pasti eh, menyembah Allah pasti. Tapi mereka juga menjadikan wasilah kuburan ya sebagai apa? Sebagai bentuk tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka ini tidak diperbolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mereka sampai bersujud kepada kuburan. Maka itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga, وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى. Ya, jadi orang-orang yang bertawassul itu, mereka mengatakan, mereka menyanggah, mereka berdalil, apa kata mereka? Kami tidak menyembah mereka. Ya, melainkan kami hanya berharap kepada mereka agar mereka itu mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu anggapan orang-orang kaum musyrikin terdahulu zaman Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Mereka yang menyembah berhala pada zaman Nabi Muhammad, mereka tidak menyembah berhala, tidak. Ya, mereka tetap meyakini Allah sebagai pencipta, mereka tetap meyakini Allah sebagai pemberi rezeki, tapi mereka itu menjadikan patung-patung itu sebagai wasilah. Nah, ini yang tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Tidak ada ajarannya dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka ya jangan sampai kita itu menjadikan ya sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai wasilah-wasilah atau perantara-perantara menuju kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, seperti kuburan, ya, seperti foto, seperti patung-patung, maka itu tidak boleh. Jimat-jimat maka itu tidak boleh, ya itu dilarang dalam syariat Islam. Kemudian tawassul yang kedua yaitu tawassul bid'ah. Tawassul bid'ah ini adalah tawassul atau perantara ya yang tidak sesuai dengan contoh Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam, tapi tidak sampai kesyirikan, tidak sampai kesyirikan ya. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah taala mengingatkan bahwasanya tidak diperkenankan bagi orang yang berdoa untuk mengucapkan aku mohon kepadamu dengan hak fulan atau para nabi dan rasulmu. Ya, aku memohon kepadamu dengan hak fulan atau hak para nabi dan rasulmu, maka itu tidak diperkenankan, kata Imam Abu Hanifah. Kenapa? Karena teman-teman sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, seseorang atau fulan atau nabi atau rasul itu tidak berhak mengabulkan permintaan, itu tidak berhak, ya. Jadi manusia biasa tidak berhak mengabulkan permintaan. Jadi para nabi dan rasul ataupun orang-orang yang soleh itu hanya ya bisa membantu untuk mendoakan, tapi tidak pernah mempunyai kekuatan, tidak pernah mempunyai hak untuk mengabulkan sesuatu, tidak pernah. Jadi Nabi kita Muhammad SAW itu tidak pernah mempunyai hak untuk mengabulkan sesuatu, tidak. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita mengatakan aku mohon kepadamu ya Allah dengan hak fulan,
misalnya dengan orang soleh ini, atau misalnya kepada ustadz atau kiai atau kepada syekh, ya, ya Allah, aku mohon kepada Engkau melalui syekh ini, syekhnya sudah meninggal, ya, atau melalui foto syekh ini, maka itu tidak diperbolehkan dalam syariat Islam. Itu merupakan tawassul bid'ah dan itu tidak mencapai kesyirikan, ya. Tapi hati-hati, bisa jadi nanti menuju kepada kesyirikan. Nah, kemudian teman-teman, yang terakhir kita bisa lihat bahwasanya, ya, sudah terjadi sejak zaman Nabi Nuh. Jadi orang-orang bertawassul atau meminta-minta, menjadikan perantara, itu sudah terjadi pada zaman Nabi Nuh, ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wadda wa la suwa'a wa la yaghutsa wa ya'uqa wa nasra. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, ya, menceritakan, ya, tentang rombongan kaumnya Nabi Nuh. Ketuanya mengatakan kepada para pengikutnya, "Janganlah sekalian, ya, kalian itu meninggalkan Tuhan-Tuhan kalian, jangan. Dan janganlah pula kalian itu apa? Meninggalkan sesembahan Wat, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr." Teman-teman sekalian, Wat, Suwa', Yaguth, Ya'uq, Nasr ini adalah orang-orang yang soleh. Namun mereka menjadikan, ketika mereka sudah meninggal, mereka menjadikan uh, patung. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tujuan mereka itu baik sebenarnya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, tapi ya, secara syariat itu tidak diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sama seperti zaman Nabi Muhammad SAW, itu apa? Zaman Nabi Muhammad SAW ada namanya Lata, Uzza, Manat. Semuanya orang soleh. Semuanya orang soleh. Tapi mereka menjadikan Lata, Uzza, Manat itu sebagai patung-patung. Dengan apa? Dengan alasan itu sebagai wasilah atau perantara. Ya. Sebagai berhala. Ya. Berhala. Yang itu. Jadi sudah ada nih sejak zaman dahulu. Bahkan sejak zaman Nabi Nuh. Ya. Nah, maka dari itu teman-teman, ya, di sini di pelajaran ini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya jangan sampai ketika kita itu, ya, bertawassul itu apa? Bertawassullah, ya, sesuai dengan syarat Islam. Ya, bisa nanti dilihat di pertemuan yang ke-12. Terima kasih teman-teman, ya, atas telah menonton video ini. Ya. Kalau suka dengan konten ini jangan lupa subscribe, follow dan like, ya, channel-channel Ta'lim Learning, ya, Facebook, YouTube maupun Instagram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.